Berikut ini tutorial cara mengatasi data yang tidak normal. Data normal merupakan data yang mendekati rata-rata data tersebut. H0 adalah data berdistribusi normal, HI data tidak berdistribusi normal. Ketentuannya nilai V lebih besar daripada alfa, dan satu lagi nilai V lebih kecil daripada alfa. Kemudian rata-rata data tersebut. Di sini sudah kita sediakan 20 percobaan. Rata-ratanya itu 12,45. Pertama, untuk mengatasi data yang tidak normal, di sini dengan menghilangkan data tersebut. Di sini kita menggunakan software SPSS untuk melihat normalitas dari data. Ini sudah kita buka, kita tunggu sebentar. SPSS sudah terbuka. Di sini kita pindahkan datanya, yaitu ada 20 data. Oke, sudah masuk ke SPSS. Di sini yang pertama itu adalah nomor, ada 20. Kemudian datanya, yaitu dengan menghilangkan data. Oke, selanjutnya kita uji normalitas seperti apa, apakah sudah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita uji analyze parametrik menggunakan Kolmogorov. Kemudian kita peroleh nilainya, yaitu nilai signifikannya itu 0,04. Di sini 0,04. Nilai signifikannya yaitu 0,04. Dengan alfanya itu 0,05. Kemudian ketentuannya berarti nilai V lebih kecil daripada alfa, atau kesimpulannya data tidak berdistribusi normal, itu dengan menolak H0 dan menerima H1. Oke, kita lihat grafiknya seperti dengan menghilangkan data. Di sini kita menggunakan box plot, menghilangkan data dengan melihat data yang outer. Di sini kita menggunakan box plot. Oke, sudah muncul hasilnya. Itu yang outer itu pada nomor 11. Di sini kita coba tampilkan bentuk peta box plotnya, yaitu nomor 11 dengan nilai datanya itu kita lihat 17. Oke. Selanjutnya kita buat data yang baru. Berarti di sini dengan menghilangkan data, yaitu menghilangkan data 11. Oke, 12 kita langsung lompatkan 12, kita pindahkan. Oke, sekarang tinggal 19 data. Data tersebut akan kita uji normalitasnya seperti apakah sudah berdistribusi normal atau belum. Di sini menghilangkan data baru untuk membedakan dengan data menghilangkan. Kemudian kita uji menggunakan non-parametric test, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Kita pindahkan, kita tunggu hasilnya seperti apa. Di sini nilai signifikannya itu 0,55. Meningkat dibanding yang tadi. Kita buat nilai signifikannya yaitu 0,05. 0,055 dengan alfanya itu 0,05. Kemudian berarti lebih besar daripada P-nya lebih besar daripada alfa, sehingga kesimpulannya menerima H0 menurut HI atau data berdistribusi normal. Oke, untuk melihat perbedaannya kita coba buat grafiknya, data sebelum dan sesudah menghilangkan data.
Oke, menghilangkan data. Dan sebelumnya kita buat grafiknya seperti apa, histogramnya untuk melakukan analisisnya. Oke, menghilangkan. Di sini kita lihat data rata-ratanya di 12. Oke, kemudian yang sudah dihilangkan, kita bandingkan grafiknya. Sini tadi yang dihilangkan itu yang nomor 11, yaitu pada posisi 17. Kemudian data yang sudah, grafik yang sudah dihilangkan seperti apa. Oke, yang bagian poin 11-nya yaitu pada nilai 17 sudah hilang. Oke, sudah hilang. Inilah perbedaan dari histogram tersebut ke bentuk grafiknya yang boleh mendekati lonceng, itu setelah dihilangkan datanya, sehingga data tidak berdistribusi normal pada awalnya, sekarang sudah data berdistribusi normal. Oke, ini untuk cara yang pertama dengan menghilangkan data dengan metode author. Sekarang dengan menambahkan data. Dengan menambahkan data di sini ada 20 sampel dengan data menggunakan data cadangan 30% daripada data. Ingat di sini jangan pernah lakukan manipulasi data. Masih ada solusi lain yang bisa kita lakukan, itu dengan membuat data dengan data cadangan. Ini rata-ratanya 12,45. Data cadangan di sini. Oke, tunggu, sebelumnya kita buat dulu nilai maksimumnya. Maksimumnya 17 dari data awalnya. Minimumnya kita lihat di sini, minimumnya yaitu 10. Kemudian kita coba lihat berapa jarak dari minimum ke rata-ratanya. Di sini paling banyak jaraknya itu pada posisi maksimum. Sehingga di sini cadangan data yang kita lakukan yaitu yang mendekati nilai maksimumnya, karena jarak di maksimum itu lebih tinggi. Di sini tujuan kita adalah untuk meningkatkan rata-rata dari data tersebut. Ingat di sini data cadangan yaitu data percobaan kita yang seharusnya 20, kita buat berlebih dari 30% dari itu, sehingga kita memperoleh data cadangan yaitu 6. Setiap kita melakukan percobaan harus ada lebih dari data yang percobaan yang kita lakukan untuk mengatasi data yang tidak normal. Jadi kita ambil 3 data cadangan. Jangan pernah lakukan manipulasi data. Kita coba lihat data rata-ratanya sudah menaik dari 12,45 sekarang menjadi 12,65. Di sini tadi data awalnya itu datanya tidak berdistribusi normal. Sekarang kita coba uji dengan menggunakan SPSS untuk penambahan data. Untuk penambahan data, dengan menambahkan data, kita coba lihat bagaimana nilai normalitasnya. Menambahkan data menggunakan non-parametric test, Kolmogorov-Smirnov. Pengujiannya, menambahkan data. Kita coba lihat nilai signifikan Kolmogorovnya itu 0,73, lebih tinggi daripada sebelumnya, itu 0,4. Di sini nilai sebelumnya itu nilai signifikannya seperti yang sudah dilakukan pada pengujian sebelumnya, itu 0,04. Itu data tidak berdistribusi normal. Sekarang dengan melakukan penambahan data, nilai signifikannya naik menjadi 0,073.
yaitu 0,073 nilai signifikannya. Itu sekarang nilai V-nya itu lebih besar daripada alfa, atau H0 diterima dan H1 ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Oke, data sudah berdistribusi normal. Kita coba lakukan analisis grafiknya seperti apa. Oke, kita buat grafiknya dengan menambahkan data tadi. Bentuk grafiknya seperti apa, kita coba lihat dibandingkan dengan data awal. Oke, dengan melakukan penambahan data di bagian 13, 14, dan 15, sekarang kurva tersebut sudah lebih mendekati kurva lonceng, kurva normal. Kita coba lingkari bagian mana yang terjadi penambahan tadi. Yang awalnya di sini 13, 14, dan 15 hanya sedikit. Sekarang dengan penambahan data makin naik, makin meningkat, yaitu bagian 13, 14, dan 15. Oke, sehingga kita dapat melihat yang data awalnya tidak berdistribusi normal, sekarang sudah berdistribusi normal. Cara ini merupakan cara dengan melakukan penambahan data pada data awal. Selanjutnya, cara yang ketiga itu dengan mengganti data. Ingat di sini mengganti data yaitu jangan melakukan manipulasi data. Di sini kita sudah sediakan 30 data cadangan. 30 data cadangan di sini. Data cadangan yang pada saat kita melakukan percobaan yang seharusnya 20 data, kita harus lebihkan 30% dari pada saat percobaan kita untuk mengatasi data yang tidak normal. Di sini saya sediakan 6 data cadangan. 6 data cadangan di sini. Jangan pernah lakukan manipulasi data karena masih ada solusi lain, yaitu dengan melebihkan percobaan yang kita lakukan. Di mana di sini rata-rata kita itu 12,45. Mengganti data di sini intinya jangan melakukan manipulasi data. Mengganti data di sini dengan mengganti data cadangan. Oke, di sini sudah ada data cadangan. Coba kita analisis data mana yang cocok untuk diganti dengan data cadangan karena data awal tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kita lihat nilai signifikannya itu 0,04. Itu data tersebut tidak berdistribusi normal. Di sini kita lihat yang itu tadi yang lewat dari lonceng itu nomor 11. Kemudian ada satu lagi yang lewat dari bentuk lonceng yaitu 12. Kita lihat di sini 12 sangat tinggi sekali melebihi bentuk kurva lonceng. Sangat jauh sangat karena data nilai 12 itu sangat banyak, sehingga di sini solusi kita yaitu mengurangi nilai 12. Mengurangi nilai 12, di sini ada beberapa pilihan, yaitu mengganti dengan data cadangan. Mengganti data cadangan bisa kita ganti dengan 13, 14, 15, 10, dan 12. Ya, 12 tidak mungkin lagi, yaitu 13, 14, 15. Di sini kita ambil mengganti nomor 1 itu dengan 15 untuk mengurangi nilai 12 yang sudah melebihi bentuk kurva lonceng. Oke, data baru dengan mengganti data pada nomor 1. Oke, kita kopikan untuk melihat bagaimana bentuk ataupun nilai distribusinya, itu dengan cara mengganti data. Kita lakukan pengujian dengan Kolmogorov itu mengganti data sehingga kita peroleh hasil
nilai signifikan data tersebut, yaitu 0,068, sudah di atas 0,05. Coba kita bandingkan grafiknya. Oke, nilai signifikannya 0,068, alfanya 0,05. Kemudian P-nya itu sekarang lebih besar daripada alfa 2%, sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Untuk lebih detailnya kita coba buat grafik dari data dengan data baru yang mengganti data. Oke, kita coba bandingkan nanti dengan grafik histogram dengan data awal. Coba kita bandingkan. Oke, di sini 12 yang sudah berkurang. Sudah lebih ke bawah lagi, sebenarnya bisa lebih turun lagi. Di sini kita hanya mengganti satu data sehingga nilai 12-nya berkurang. Dengan nilai berkurang, data yang awalnya tidak berdistribusi normal sekarang sudah berdistribusi normal. Ini dengan mengganti data, namun ingat jangan lakukan manipulasi data. Solusinya dengan menyediakan data cadangan. Selanjutnya, apabila ketiga cara tersebut tidak bisa digunakan, masih ada cara yang keempat, yaitu dengan melakukan transformasi data. Transformasi data itu dengan membuat data baru. Kita coba analisis kurva atau histogram kita lebih mendekati yang mana. Ada 6 pilihan di sini. Grafiknya kita lihat mendekati moderat positif, substansial positif, atau yang lain, atau moderat negatif. Di sini kita lihat dia lebih mendekati substansial positif. Di sini substansial positif. Oke, sehingga kita lakukan transformasi data dengan menggunakan substansial positif. Di mana substansial positif yaitu menggunakan rumus logaritma natural. Coba kita bangkitkan data. Yang ini merupakan data awal. Oke, data awal ini dengan mengganti data dengan transformasi. Selanjutnya kita ambil transfer, kemudian convert value. Kemudian di sini untuk data yang baru, target value kita adalah transformasi data baru. Ya, kita buat transformasi, kemudian untuk membangkitkan datanya dengan membuat logaritma natural dari data awal tadi, ln dalam kurung x buka tutup kurung. Oke, kita tutup kurung. Sehingga hasilnya data yang baru, transformasi data tersebut sudah muncul, yaitu transformasi data baru. Coba kita uji, yaitu merupakan data yang baru. Coba kita uji nilai Kolmogorov-nya untuk melihat normalitas data tersebut.
transformasi data baru, kita lihat nilai signifikannya berapa. Nilai signifikannya itu 0,56, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu 0,04. Itu data tidak berdistribusi normal. Sekarang dengan melakukan transformasi data, nilai alfanya naik menjadi 0,56. Oke, nilainya 0,56, besar daripada alfa, sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Kemudian untuk analisisnya kita buat grafik dari data tersebut atau histogram dari data tersebut, bagaimana pendekatannya terhadap kurva normal. Oke, kita pindahkan untuk melakukan perbandingan. Coba kita lihat perbandingannya seperti apa. Oke, di sini kita coba lingkari yang mana perubahannya. Lebih banyak yang kosong dan yang berlebih pada bagian pertama. Di sini lebih mendekati kurva normalnya. Yang kosong dan yang berlebih lebih sedikit dibanding yang awal. Rongga yang kosong dan bagian yang berlebih itu yang harus kita perhatikan di sini, sehingga data tersebut yang awalnya tidak normal sekarang sudah berdistribusi normal. Oke, keempat cara tersebut jika belum bisa dilakukan, masih ada solusi terakhir, yaitu dengan melakukan pengujian normal non-parametrik, yaitu uji Rantes, uji MC-Manner, uji marginal, uji Wilcoxon, uji tanda, uji Mann-Whiteley, dan uji Q. Di sini adalah solusi terakhir kita yang awalnya syarat parametrik, yaitu data berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, masih ada solusinya, itu dengan menguji non-parametrik. Ingat di sini jangan pernah lakukan manipulasi data, masih ada solusinya, yaitu dengan cadangan data dan melakukan pengujian dengan non-parametrik.